Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus untuk bisa mengikuti materi-materi kita, khususnya pada pembahasan buku Al-Arabiyah Al-Muyassarah. Dan pada kesempatan ini kita masih lanjut pembahasan kita tentang Anwa'ul Khabar. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang anwa'ul khabar, yakni mubtada khabarul mufrad, kemudian mubtada khabarul syibhul jumlah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mubtada khabaruhu minal fi'li wal fa'il, yakni khabar dan mubtada yang khabarnya terambil dari fi'il dan fa'il. Sebenarnya bukan fi'il dan fa'il kalau kita lihat contohnya di sini, tapi adalah mubtada khabaruhu min fi'li wal maf'ul bih, yakni mubtada yang khabarnya terambil dari fi'il dan maf'ulun bih. Oke, sebagai contoh bisa kita lihat pada halaman 94. Contohnya seperti at-tajiru raqiba as-sayyarata. Ini contoh yang pertama. Itu yang contoh pertama tadi, mubtada khabar min al-fi'li wal fa'il maf'ulun bih lil muzakkar akil, untuk kategori muzakkar yang berakal. Kemudian contoh yang kedua lil muannas al-akil, untuk kategori muannas yang berakal. Contoh sama pada halaman 94, yakni as-suhafiyatu katabat maqalatin. Contoh kedua. Baiklah, kita lanjut. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah mubtada khabar minal fi'li wal fa'il, mubtada yang khabarnya terambil dari fi'il, bukan fa'il tapi mubtada khabar minal fi'li wal maf'ulun bih, yakni mubtada yang khabarnya terambil dari fi'il dan maf'ulun bih. Contoh yang pertama bisa kita lihat sebagaimana yang tertulis, yakni at-tajiru raqiba as-sayyarata. Kemudian yang kedua itu kategori muzakkar al-akilah. Kemudian yang kedua as-suhafiyatu katabat maqalatin, yakni kategori jumlah muannas. Nah, mari kita rinci untuk contoh yang pertama. Seperti sebelumnya, at-tajir ini langsung bisa kita jadikan sebagai mubtada. Karena kenapa? Dia merupakan isim yang bergandengan alif lam di awal kalimat, yakni seperti ini. Sama dengan as-suhafiyah juga menggunakan alif lam. Berarti secara tidak langsung kita akan menjadikan at-tajiru dengan as-suhafiyah itu sebagai mubtada karena sudah bergandengan dengan alif lam di awal kalimat. Nah, sebagaimana perintahnya di buku ini bahwasanya mubtada khabaruhu minal fi'li wal maf'ulun bih. Mubtada yang khabarnya terambil dari rincian fi'il dan maf'ulun bih. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kalau kita mau rinci supaya kita bisa tahu, at-tajiru sudah barang tentu kita jadikan sebagai kedudukannya sebagai adalah mubtada. Raqiba itu adalah fi'il madhi. As-sayyarata maf'ulun bih. Nah, rincian yang kedua, ini rincian yang pertama. Ini rincian yang pertama, raqiba itu adalah fi'il madhi. As-sayyarata
adalah maf'ul. Nah, kita rinci kedua untuk yang kedua kalinya, at-tajiru masih berkedudukan sebagai mubtada. Raqiba dengan nasyarat kita satukan, wa jumlatu minal fi'li wal maf'ulun bi. Seperti ini. Wa jumlatu minal fi'li raqiba wal maf'ulun bi sayyarata fi mahalli raf'in khabrul mubtada. Maka secara langsung raqiba as-sayyarata kita jadikan sebagai khabar, karena pada dasarnya kenapa dikatakan wa jumlatu minal fi'li wal maf'ulin bi fi mahalli raf'in khabar? Kenapa harus di mahalli rafa pada jumlah raqiba as-sayyarata? Karena pada hakikatnya sebelumnya sama, yakni bahwasanya khabar itu harus selalu di rafa. Maka untuk kategori jumlah at-tajiru raqiba as-sayyarata, kata muzakkar itu merupakan rincian mubtada khabar yang mubtada yang khabarnya terambil daripada rincian fi'il dan maf'ulun bih. Nah, untuk kategori kedua pada jumlah as-sahafiyatu katabat maqalatin merupakan jumlah yang terambil dari isim muannas. Sama dengan sebelumnya. Kalau kita mau rinci, maka kata as-sahafiyatu, kata katabat maqalatin. As-sahafiyatu maka sudah barang tentu kita jadikan sebagai mubtada karena merupakan isim yang bergandengan dengan alif lam di awal kalimat. Oke, mari kita rinci. As-sahafiyatu mubtada. Katabat fi'il madhi. Maqalatin maf'ulun bih. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, kenapa maf'ulun bihnya harus dijar? Karena ini merupakan jama' muannas salim. Jama' muannas salim ketika dinasab maka harus dinasab dengan kasrah. Nah, ini rincian pertama, as-sahafiyatu sebagai mubtada, katabat ini fi'il madhi. Sebelum kita lebih rinci lagi, katabat itu adalah fi'il madhi, maqalat adalah maf'ulun bih. Nah, pada rincian kedua seperti ini, as-sahafiyatu masih kedudukannya sebagai mubtada. Sementara katabat maqalati itu kita jadikan satu. Kenapa kita jadikan satu? Karena kedudukannya sebagai khabar. Jadi wa jumlatu minal fi'li wal maf'ulun bi fi mahalli raf'in. Harus dirafa. Kenapa mahalli raf'in? Karena pada dasarnya sama tadi sebelumnya, karena pada dasarnya setiap yang namanya khabar selalu harus dirafa atau diberikan harakat dhammah. Berarti katabat maqalatin wa jumlatu minal fi'li wal maf'ulun bi fi mahalli raf'in khabrul mubtada. Sekian kita pada kesempatan ini, pembahasan kita pada kesempatan ini. Untuk lebih jelasnya, untuk bisa memahami pembahasan ini dapat kita lihat pada buku Al-Arabi Al-Muyassarah pada halaman 94. Dan saya tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.